Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan yang ketiga ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai khalifah fil ardh. Di antaranya adalah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat harus kita syukuri sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Maka dengan hadirnya kita pada perkuliahan malam hari ini melalui sistem perkuliahan daring, maka itu juga merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmat sehat sempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada malam hari ini, pada perkuliahan daring ini, selalu ditambahi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang saya banggakan, sebelum kita membahas secara konkret dan secara detail materi topik kita yang ketiga, yakni keimanan dan ketakwaan, mari kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adikku yang saya banggakan, di topik yang ketiga malam hari ini kita akan berbicara tentang keimanan dan ketakwaan. Saya kira adik-adik sudah tidak terlalu asing tentang apa itu iman, apa itu takwa. Kata-kata iman dan takwa sering kita dengarkan, sering kita baca, sering kita lihat di buku-buku. Dan ketika seseorang ditanya, apakah engkau beriman? Pasti jawabnya iya, beriman. Dan barang siapa yang kemudian menganggap orang lain tidak beriman, maka orang itu akan marah. Jika adik-adik misalkan menganggap teman Anda tidak beriman, maka teman Anda akan marah kepada Anda. Karena apa? Karena masing-masing orang semuanya mengaku bahwa dirinya beriman. Maka oleh Pak Hatta, adik-adik jawabnya apa? Apakah Anda beriman? Pasti jawabnya beriman. Semua orang pasti ketika ditanya apakah beriman, pasti jawabnya beriman. Nah, kemudian pertanyaan besarnya apa? Ya. Memang setiap orang ketika ditanya maka akan menjawab bahwa dirinya akan beriman. Tetapi iman itu tidak hanya di lisan saja. Iman itu tidak hanya di ucapan saja. Maka untuk mengetahui orang yang selama ini bahwa dirinya beriman, maka Allah kemudian di dalam Al-Quran menyebutkan begini. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan aku beriman, sedang mereka tidak diuji? Artinya apa? Banyak orang mengatakan dirinya beriman, padahal dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya? Bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sudah lulus ujian.
Sama dengan adik-adik semester berapa? Semester 2 misalkan. Tapi belum ujian. Apakah masuk akal? Tidak masuk akal. Sama dengan orang ketika mengaku beriman belum diuji. Padahal menurut ayat ini orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang diuji. Karena apa? Karena di lisan saja sangat gampang orang mengatakan dirinya beriman. Tetapi ketika diuji oleh Allah, disitulah bentuk Allah untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Ya. Jadi untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman, maka diuji oleh Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sudah lulus ujian dari Allah. Contoh misalkan Nabi Muhammad, Nabi Ayub, dan nabi-nabi yang lain. Mereka adalah orang-orang yang sudah lulus ujian dari Allah. Dan masing-masing orang yang mengaku beriman pasti mengalami ujian-ujian yang dari Allah. Maka orang yang lulus ujian itulah kemudian dikatakan orang beriman. Nah, kemudian apa sih kira-kira iman itu? Secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi membenarkan dalam hati atau meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Jadi iman secara bahasa percaya, sedangkan secara istilah adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakini dalam hati atau diucapkan dalam hati, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Maka di dalam keimanan itu ada 3 unsur yang harus berjalan beriringan. Ya. Apa itu? Hati, ucapan, perbuatan. Ya, maka 3-tiganya ini harus seia sekata. Ya, jadi antara hati, ucapan, perbuatan itu harus seia sekata. Bagaimana Pak kalau misalkan ketiga unsur ini tidak berjalan secara harmonis dalam diri seorang? Maka bisa dilihat di tabel ini. Jadi kalau orang mukmin itu antaranya hati, ucapan, dan perbuatan itu sama. Hati iya, ucapan iya, perbuatan iya, maka dia mukmin atau orang-orang beriman. Hatinya tasdikun bil qalbi, mulutnya wa iqrarun bil lisan, anggota badannya wa amalun bil arkan. Jadi hati membenarkan, kemudian dibuktikan dengan ucapan, kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan, maka ini mukmin. Maka kalau hati iya, ucapan iya, perbuatan iya adalah orang-orang mukmin. Terus bagaimana Pak kalau misalkan hati tidak? Ucapan iya, perbuatan iya, maka dia masuk pada orang munafik. Artinya apa? Hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Rasulullah. Ya, tapi ucapannya iya saya beriman. Perbuatannya sepertinya iya juga, padahal hatinya tidak. Itu namanya munafik. Ya, munafik. Jadi pura-pura saja dia beriman. Pura-pura saja dia mengaku beriman, pura-pura saja dia sholat, pura-pura saja dia puasa. Tapi hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Maka dia munafik. Yang ketiga, bagaimana Pak kalau hati iya, ucapan iya, perbuatan tidak? Maka dia masuk pada
kategori orang fasik. Ya. Nah ini banyak terjadi di antara umat Islam ini. Jadi hatinya beriman kepada Allah, ucapannya beriman, ucapannya iya, hatinya iya, tapi perbuatannya tidak. Ini fasik namanya. Artinya apa? Orang-orang Islam kalau bahasa kasarnya itu mungkin Islam KTP lah begitu ya. Jadi kalau ditanya itu percaya kepada Allah, iya. Percaya kepada Rasulullah, iya. Tapi dalam perbuatannya dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan lain-lainnya. Atau dia orang Islam yang sering meninggalkan perintah-perintah Allah. Nah, begitu itu fasik. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan hati tidak, ucapan tidak, perbuatan tidak, maka orang ini termasuk pada orang kafir. Artinya hatinya tidak beriman, ucapannya juga begitu, perbuatannya juga tidak, maka kafir. Nah, kira-kira kita masuk kategori yang mana? Ya, semoga saja kita masuk pada kategori orang yang beriman. Nah, kemudian adikku yang saya banggakan, apa sih iman itu? Nah, secara definisi tadi sudah, kemudian agar kita tahu bahwa orang itu beriman, indikasinya apa sih? Ya. Jadi tanda-tanda orang beriman disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Sungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Karena apa? Karena saking imannya kepada Allah. Karena saking cintanya kepada Allah. Sama dengan kita ketika mencintai seseorang. Ketika nama seseorang yang kita cintai terdengar oleh kita, maka hati kita gemetar. Ketika orang yang kita cintai misalkan ada di sebelah gedung dan suaranya terdengar oleh kita dan kita ada di dalam gedung itu, maka mendengar suaranya saja sangat senang. Bahkan hatinya kan dek begitu. Karena apa? Karena mendengar suaranya. Karena mendengar orangnya gitu ya. Sama ketika kita juga imannya begitu tinggi kepada Allah, maka ketika nama Allah disebut gemetar. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah maka wajilat qulubuhum, bergemetarlah hati mereka. Semoga saja juga adik-adik ini ketika disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya, sehingga enak-enak tidur malam, kemudian terdengar adzan subuh, kemudian bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemetar ketika mendengar adzan. Itu salah satu tanda orang beriman yang pertama. Terus yang kedua, apa yang menjadi tanda orang-orang beriman? Apabila dibacakan, ditunjukkan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Coba dengarkan. Coba perhatikan ketika mendengar ayat-ayat Allah dibaca itu, bertambah imannya. Ayat-ayat Allah itu apa saja? Ayat-ayat Allah itu ada kauniyah, ada kauliyah. Kauliyah itu bisa dibaca di Al-Quran. Kauniyah itu bisa
dibaca di alam jagat raya ini. Jadi bagi orang yang beriman itu semua ayat itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Misalkan, kenapa rumput ketika dimakan sapi menjadi celetong? Tapi kenapa ketika rumput dimakan ulat sutra menjadi sutra, menjadi kain yang sangat berharga? Lombok yang hidup setumpuk dengan mangga di tanah yang sama, tapi kenapa rasanya berbeda-beda? Nah, dengan ini maka orang-orang yang beriman itu, iya ya, ini kebesaran Allah. Maka bertambahlah imannya itu. Itu yang kauniyah. Yang qauliyah ketika ayat Allah dibaca. Misalkan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, misalkan begitu. Ketika mendengar ayat-ayat hari kiamat itu maka bertambah imannya itu. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi orang-orang beriman itu hanya mengandalkan Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Tentunya setelah berusaha. Nah, yang keempat, tanda-tanda orang beriman adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Nah, sholat ini adalah induk ibadah. Maka jangan sampai lalai meninggalkan sholat. Karena sholat ini apapun keadaan adik-adik harus tetap dikerjakan. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau Anda sakit, boleh tidak puasa, tapi nanti mengganti. Kalau Anda sakit, boleh menunda haji. Kalau Anda tidak mampu, boleh menunda haji. Kalau Anda tidak punya harta, tidak boleh berzakat. Begitu. Tapi kalau sholat dalam keadaan apapun tetap wajib dikerjakan. Dalam keadaan sakit, misalkan tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring atau tidur. Tidak mampu tidur dengan bahasa isyarat. Ya. Kalau dengan bahasa isyarat sudah tidak mampu, maka cukup dengan suara hati ketika sholat itu. Kalau sudah suara hati tidak mampu, maka harus disolati berarti. Nah, itulah sholat tadi. Jadi jangan sampai kemudian lalai meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Ini juga menjadi tanda-tanda orang yang beriman. Yang berikutnya, yang kelima, tanda-tanda orang beriman adalah menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Misalkan ada kelebihan uang, monggo diinfakkan, monggo disodakahkan. Ya. Jadi itu tanda-tanda orang beriman. Jadi saya ulangi lagi bahwa tanda-tanda orang beriman, bergetar hatinya tatkala disebut nama Allah, bertambah keimanannya tatkala dibacakan ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, ya, ayat kauniyah, ayat qauliyah, Allah dan hanya pada Allah lah bertawakal, mendirikan sholat dan menambahkan sebagian rizkinya. Itu tanda orang yang beriman. Nah, kemudian wujud iman itu seperti apa? Wujud iman itu diwujudkan dalam arkanul iman, yakni rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa
bil qadri khairi wa syarr. Beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar. Jadi wujud iman itu diwujudkan kepada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan qada dan qadar Allah. Nah, yang berikutnya pengertian takwa. Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang artinya memelihara. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan takwa dengan imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahiyah. Jadi melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Itulah takwa. Jadi imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahiyah. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, tanda-tanda orang bertakwa kira-kira apa? Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Ya, ini enggak ada harakatnya. Mohon maaf. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhirih, dan seterusnya itu ya. Jadi tanda-tanda orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman atau percaya terhadap alam ghaib. Alam ghaib, alam malaikat, alam surga, neraka, akhirat, alam kubur. Yuqimunas shalah, mendirikan shalah. Razaqna yunfiqun, dan menambahkan sebagian rezekinya. Yu'minuna bima unzila ilaikah, meyakini percaya pada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan yang terakhir wabil akhirati yuqinun, dan percaya pada hari akhirat. Itu tanda-tanda orang bertakwa. Nah, bagaimana proses terbentuknya iman dan takwa ini? Maka proses terbentuknya iman, penanaman iman itu sudah dimulai ketika bapak dan ibu kita itu mau menikah. Maka proses pembentukan iman itu sudah bisa dimulai dari situ. Makanya di dalam Islam itu mencari jodoh tidak sembarangan. Mencari jodoh itu tidak ketemu di jalan kemudian ditaksir, tidak begitu. Ada prosedurnya. Nah, nanti akan dibahas di bab berikutnya. Nah, jadi proses terbentuknya iman bisa dimulai dari situ. Mencari istri, mencari suami. Maka proses terbentuknya iman dimulai dari situ. Kemudian nikahlah bapak dan ibu kita, terjadi kerjasama yang baik. Kemudian ya, sel sperma bertemu dengan sel telur atau ovum, begitu ya. Nah, kemudian terjadi pembuahan, fase membentukkan janin, kemudian lahir. Nah, ketika bayi itu ada dalam rahim ibu, maka disitulah proses terbentuknya iman sudah dimulai. Mulai awal tadi terus sampai kita berada dalam rahim itu, maka kedua orang tua itu dianjurkan untuk melakukan hal-hal kebaikan, bersedekah, banyak baca sholawat, banyak baca Al-Quran. Karena apa? Karena menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Kan begitu. Makanya di dalam tradisi keislaman di Indonesia itu ketika usia 4 bulan ada namanya apa itu kalau 4 bulan itu? Ada tasyakuran atau selamatan lah. Karena apa? Karena ternyata ketika bayi 4 bulan dalam kandungan itu, bayi itu sudah sempurna.
sudah sempurna, dan pada waktu itu juga Allah meniupkan ruh di dalam bayi itu. Selain meniupkan ruh itu juga Allah memberikan 4 hal, nasibnya, jodohnya, ya, kematiannya, itu sudah diberikan pada waktu itu nasibnya. Maka sebuah ikhtiar bagi kita, ya, ketika anak itu sudah 4 bulan, kita berdoa. Agar apa? Agar takdir misalkan berbarengan dengan takdir yang tidak bagus, kemudian karena kita dibacakan doa, ngaji bersama, maka kemudian takdir yang tidak bagus itu kemudian dirubah oleh Allah. Karena apa? Karena doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Maka untuk mengubah nasib misalkan yang akan turunkan oleh Allah tidak baik, maka kemudian menjadi baik. Maka jangan kemudian bid'ah, sesat, ya, acara 4 bulan itu ketika hamil itu. Bukan berarti begitu. Karena apa? Karena ketika usia 4 bulan kandungan itu 120 hari itu Allah meniupkan ruh, Allah meniupkan nasibnya, Allah memberikan jodohnya, rezekinya, umurnya dan seterusnya itu. Nah, barangkali ketika Allah menurunkan nasibnya kepada kita karena kita dibacakan Al-Quran, maka nasib kita menjadi baik. Karena apa? Misalkan baca surat Yusuf dengan harapan apa? Anak kita itu ganteng seperti Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf tidak hanya tampan zahiriyah, tidak hanya tampan jasmaniah, tetapi juga secara rohaniah juga tampan. Tidak hanya tampan muka, tetapi juga tampan akhlaknya. Begitu. Sehingga kemudian anak itu kemudian lahir, kemudian diadani lagi. Karena apa? Ini proses pembentukan iman ini. Ya, proses pembentukan iman. Agar apa? Karena iman yang sudah ada dalam diri bayi itu, ketika dia lahir, diadani lagi. Diadani di telinga kanan, diqomah di telinga kiri. Dalam rangka apa? Pembentukan iman tadi itu, mencarger iman kita tadi itu. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan potensi keimanan dalam diri janin bayi itu. Ya. Itu bisa dilihat di hadis Nabi dan juga Ar-Rum. Ya. Misalkan di surat Al-A'raf itu, di situ terjadi persaksian antara janin terhadap Allah. Artinya apa? Artinya keimanan, kepercayaan kepada Allah itu sudah ada ketika dia dalam janin, dalam kandungan. Dan semua bayi itu. Dan bahkan ada sebuah keterangan bahwa semua bayi dalam kandungan itu sudah bersyahadat kepada Allah. Jadi bayi dalam kandungan itu sudah bersyahadat kepada Allah. Makanya kita lahir itu tidak perlu bersyahadat. Kenapa? Sudah bersyahadat dalam kandungan. Berbeda ketika orang kafir masuk ke Islam, maka dia harus bersyahadat. Tapi kalau kita tidak. Karena apa? Karena sudah bersyahadat ketika dalam kandungan. Itu bisa dilihat di surat Al-A'raf ya, 172. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Atau dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fitrah suci itu maksudnya apa? Beragama Islam. Bapak ibunya lah yang kemudian menjadikan dia tidak Islam, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Nah, Muhammad Yunus dalam hal ini tidak hanya bapak ibu, tetapi lingkungan pergaulan bisa membelokkan potensi iman dan keislaman kita. Pertemanan, buku yang dibaca, itu bisa membelokkan potensi keimanan dan keislaman kita kepada Allah.
Makanya kemudian dipertegas dalam surat Ar-Rum itu. Ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi. Gitu ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah. Jadi luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu apa? Islam. Maka sebenarnya katanya Pak Hatta tadi, semua bayi dalam kandungan itu sudah ada potensi iman. Makanya kemudian ketika lahir diadani lagi untuk mencarger potensi iman itu, untuk mencarger agar tidak hilang keimanan kita kepada Allah. Setelah diadani kemudian 7 hari sampai 1 minggu ada namanya pemberian nama, kan begitu ya. Atau langsung diberi nama, kan begitu ya, dengan nama yang baik. Besar sedikit dididik dengan pendidikan agama. Besar sedikit 7 tahun maka harus diperintahkan sholat. Sampai 10 tahun tidak sholat maka harus dipukul. Nah, ketika orang sudah istiqomah sholat ini, maka potensi iman tidak pernah hilang dari dirinya, kan begitu ya. Sampai dia kemudian nanti meninggal dunia lagi. Ya, dalam meninggal dunia lagi itu kemudian keimanan kita dicarger ulang, kan begitu. Ya. Kalau di Indonesia kan diadani lagi itu. Agar apa? Mencarger ulang potensi iman itu. Ya. Kita diciptakan dari zat yang maha suci, maka kita kembali dalam keadaan dan suci tadi itu kepada Allah. Nah, apa hubungan iman dan takwa itu? Nah, ternyata ada hubungannya ini. Dalam sebuah hadis, al-imanu uryanun wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya. Iman itu telanjang sementara pakaiannya adalah takwa dan perhiasannya adalah malu. Ini apa artinya? Iman itu adalah iman itu saya anggap pondasi, sementara takwa itu adalah bangunan yang ada di atas pondasi. Artinya apa? Iman itu tauhid teoritis, sementara takwa tauhid praksis. Artinya apa? Ketika kita menyatakan dan mengaku keberadaan Allah dan keesaan Allah, maka wujudnya adalah kita berkaitan dengan amal ibadah manusia atau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Artinya apa? Takwa itu adalah buah dari iman. Takwa itu adalah perwujudan daripada iman. Itu hubungannya. Peran iman dan takwa ini sangat penting sekali dalam kehidupan seseorang itu. Karena apa? Iman dan takwa itu menjadi pondasi awal manusia hidup di dunia. Karena apa? Realitas kehidupan itu sangat dinamis. Realitas kehidupan itu ada bumbu-bumbunya. Ada pahit, ada manis, ada kecut, dan seterusnya. Maka kalau orang tidak ada rasa iman, kalau orang tidak ada rasa takwa, maka sangat berbahaya dalam hidupnya. Maka ini kemudian akan menjadi problem, masalah. Kenapa kemudian dalam kehidupan ini ada orang yang putus cinta, biasa-biasa saja itu, senyum-senyum saja, kan begitu ya. Ada yang putus cinta sampai bunuh diri. Kenapa? Kasusnya sama, tapi penyikapannya terhadap problem hidup itu berbeda. Kenapa? Karena imtaknya berbeda. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha menjaga iman dan takwa kita. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak buku-buku agama, bergaul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik. Menurut Al-Quran, fungsi iman dan takwa adalah melenyapkan kepercayaan pada selain Allah. Peran imtak itu membuat hidup semakin hidup. Tidak takut mati. Karena apa? Orang yang iman dan takwa itu, kematian itu bukan
bukan akhir segalanya, tetapi pintu menuju kenikmatan, tetapi pintu menuju sang kekasih. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang iman dan takwa ketika meninggal dunia itu sangat senang, tersenyum dalam matinya. Itu karena senang mau bertemu dengan Allah. Berbeda dengan orang yang tidak beriman dan bertakwa. Ketika meninggal dunia itu dalam Islam itu disebutkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu yang tidak beriman dan bertakwa itu sakitnya minta ampun kan begitu. Sehingga kemudian kadang matanya terbelalak, lidahnya menjulur. Kenapa? Karena dia sudah tahu kemana dia akan pergi ketika dia meninggal dunia. Maka bagi orang yang punya iman dan takwa, maka dia tidak pernah takut mati. Peran takwa juga dalam kehidupan seorang membuat jiwa seorang tentram, ketentraman jiwa. Ya. Yang berikutnya kehidupan yang baik, tumbuh sikap ikhlas, keberuntungan, penyelamat diri dalam kehidupan. Nah, saya kira itu pengantar diskusi pada malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan didiskusikan di forum LMS. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ada yang baik itu merupakan anugerah Allah, sementara kalau salah itu karena memang hal yang wajar, sifat manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.